Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah subhanallah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzah yang telah memberikan umur yang panjang kepada kita semuanya hingga di pagi hari ini, subuh hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah SWT terus memberikan kepada kita semuanya kesehatan, kemudian menambahkan iman dan Islam sehingga kita mampu menjalankan atau menyelesaikan ibadah saum puasa dengan tentunya luar sebagai predikat hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita. Siapa lagi kalau bukan khairul khalaiq wal bashar, sebaik-baik penciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik manusia, yaitu baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya bersama keluarga, kerabat, sahabat-sahabat beliau serta seluruh pengikut-pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan pembacaan hadis Riyadhus Shalihin yang pada hari ini saya diberikan mandat untuk membacakan lanjutan dari syarah hadis Riyadhus Shalihin, yang mana pada pertemuan yang lalu telah sampai kepada bab mentalkin orang yang mati dengan kalimat la ilaha illallah. Dan saya hari ini ditunjuk atau dibebankan, diamanahkan untuk membaca lanjutan membaca syarah Riyadhus Shalihin yang berkenaan dengan doa yang dibacakan setelah memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia. Nomor hadis yang ke-919, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. Fadajja nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Thumma qala Allahumma ighfir
waghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Rawahu Muslim. Jadi untuk hadis tentang doa yang dibacakan kepada orang yang baru meninggal dunia atau setelah memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia, ini saya terima ada cuma satu hadis, yaitu yang telah dibacakan tadi, yang artinya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Ummu Salamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Salamah yang meninggal dunia dalam keadaan matanya masih terbuka. Lalu beliau segera memejamkan matanya, kemudian bersabda. Jadi peristiwa ini terjadi ketika suami dari Ummu Salamah meninggal, yaitu Abu Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh jika nyawa itu telah dicabut, maka ia diikuti oleh mata. Kemudian tiba-tiba beberapa orang dari keluarganya menangis dengan suara keras, yaitu menangis meratapi atau sedih akan kematian Abu Salamah pada saat tersebut, sehingga Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mendoakan diri kalian sendiri kecuali dengan kebaikan, karena sesungguhnya para malaikat itu mengamini apa yang kalian ucapkan. Ini terkait dengan ratapan atau tangisan dari keluarga Abu Salamah yang meninggal dunia, yang pada waktu itu meratapi kepergian dari Abu Salamah, sehingga Rasulullah SAW menegur keluarganya dengan sabda beliau yang barusan dibaca, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan kalian berdoa atau mendoakan diri kalian sendiri kecuali dengan kebaikan-kebaikan. Fa innal malaikatu yu'minuna ala ma taquluna yu'minuna ma la taquluna. Karena sesungguhnya para malaikat itu mengamini apa-apa yang kalian katakan atau apa-apa yang kalian sebutkan atau ucapkan. Artinya bahwasanya setiap malaikat itu mengamini apa yang kita ucapkan. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, beliau berdoa, Rasul berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah Abi Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya bersama dengan orang-orang yang engkau beri petunjuk. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirina, dan jadikanlah pengganti di tengah-tengah keluarganya, serta ampunilah dosa. Lanjutannya, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami
dan ampunilah dosa-dosanya ya rabbal alamin, wahai Rabb semesta alam. Kemudian lanjutan doanya, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, dan lapangkanlah kuburnya dan juga terangilah atau berikanlah cahaya atau penerang di dalam kuburnya. Hadis ini juga terdapat di dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 920. Dari satu hadis tadi, karena di sini ada cuma satu hadis saja yang saya dapat, ada beberapa yang menjadi catatan dari penulis syarah yang mensarah kitab Riyadhus Shalihin ini. Yang pertama, kandungan dari hadis di atas, yaitu disunnahkan tatkala orang yang meninggal dunia itu untuk memejamkan matanya, dan kaum muslimin telah bersepakat akan kesunahan dari memejamkan mata orang yang meninggal dunia. Kemudian di dalam hadis ini juga kita ketahui bahwasanya setiap nyawa yang keluar dari jasad itu mengikuti pandangan matanya. Artinya ketika nyawa seseorang keluar itu diikuti dengan pandangan matanya, maka tidaklah heran bahwasanya orang yang meninggal dunia itu sampai-sampai terbelalak mata. Sini juga kita bisa melihat bahwasanya dahsyatnya sakaratul maut tersebut. Bahwasanya saat sakaratul maut itu dijelaskan bagaikan ditusuk dengan 400 kali tusukan pedang, saking dahsyatnya pedihnya dari sakaratul maut. Kemudian yang ketiga dapat kita petik juga bahwa disunnahkan mendoakan orang yang mati mendoakan orang yang mati pada saat dia meninggal dunia, juga untuk keluarga dan keturunannya, baik itu mendoakan dalam urusan dunianya maupun urusan akhirat. Artinya sunnah hukumnya pada kita semuanya untuk mendoakan, baik itu kepada jenazah atau mayit ataupun keluarga yang ditinggalkan oleh sang mayit atau jenazah, baik itu doa yang bersifat keduniawian atau doa yang bersifat akhirat, seperti yang telah dicontohkan tadi dalam hadis. Kemudian bahwasanya yang keempat dapat kita ketahui dari hadis ini juga bahwasanya adanya nikmat kubur itu, bahwasanya orang-orang yang beriman nanti kelak di alam barzakh diberikan kelapangan dan penerangan di dalam kuburnya, dan sebaliknya berbeda dengan orang yang kafir akan mendapatkan azab di dalam kubur dan tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya bahwasanya saat salah seorang di antara anak Adam itu hendak meninggal dunia, maka tahuilah bahwa para malaikat itu pun turut ikut hadir pada saat manusia meninggalkan jasadnya, atau ruh seorang manusia akan meninggalkan jasadnya. Oleh karenanya pada saat krusial tersebut kita diperintahkan untuk
mendoakan yang terbaik, yang baik-baik saja, yang mendoakan kebaikan-kebaikan. Ya, yang keenam, doa yang dipanjatkan haruslah doa yang baik. Kemudian yang ketujuh, Islam memerintahkan untuk senantiasa bersabar dan menerima takdir dengan penuh keimanan, serta tidak berteriak atau meratapi kepergian seseorang yang hendak meninggal dunia itu dengan tangisan yang berlebihan, ya, dengan ratapan-ratapan yang berlebihan. Justru dari sini kita ketahui bahwa sebenarnya Rasulullah SAW ingin mengajarkan bahwasanya meratapi itu dengan ratapan yang berlebihan. Kalau sedih itu kan sudah sewajarnya, ya, sedih, ya, meneteskan air mata itu sudah wajar. Akan tetapi meratapi dengan ratapan-ratapan yang sembari berteriak atau tangisan yang berlebihan itu tidak diajarkan oleh agama kita. Kemudian tadi juga doa yang dipanjatkan, sekali lagi mungkin kita baca Allahumma ighfir. Kalau tadi Abi Salamah, mungkin kita ganti dengan namanya Allahumma ighfir li fulan, misalnya warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi 'aqibihi fil ghabirin wa ighfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Itu doanya tadi. Ini saja yang dapat kami sampaikan karena tidak banyak yang ada di tangan kami. Jadi membacakan satu hadis, mudah-mudahan satu hadis ini ya bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, minimal sebagai ya, pengingat kepada kita semuanya bahwasanya yang namanya ajal itu kan tidak bisa diprediksi. Kemudian pada siapa saja, baik kepada anggota keluarga, bahkan diri kita tidak tahu kapan itu datangnya. Kita hanya bisa berdoa yang terbaik. Semoga ya, kita diberikan umur yang panjang di dalam ketaatan, beribadah kepada Allah SWT dan hanya untuk sujud kepadanya. Kemudian juga walaupun kelak nanti suatu saat kita akan kembali kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang dapat kami sampaikan, dan kurangnya kami mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.